Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Setia TV Tabalong dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Nova Arianti dapat kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pemirsa, ruang sehat berat badan berlebih tentunya menjadi permasalahan bagi sebagian orang. Apalagi berat badan berlebih sudah mencapai yang namanya obesitas. Apabila sudah obesitas tentunya dapat beresiko bagi kesehatan karena dapat menimbulkan berbagai penyakit. Nah, di episode Ruang Sehat kali ini kita akan membahas mengenai apa saja penyebab dan bahaya yang ditimbulkan akibat obesitas. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kita yakni Bapak Catur Yuda Murtopo selaku Kasih Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Tabalong. Halo Pak Yuda, ya gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, kita masih bisa bernapas dan dalam kondisi seperti ini. Baik, ya. Alhamdulillah Pak ya. Nah, berbicara mengenai obesitas Pak, masyarakat mungkin sudah tahu nih mengenai obesitas secara umum saja. Ya. Pak Yuda bisa dijelaskan sebenarnya obesitas itu apa sih Pak? Baik, jadi obesitas ini berdasarkan, ini kita secara terminologi aja pengertian menurut WHO di tahun 2000 bahwa obesitas itu adalah merupakan penumpukan lemak ya yang sudah berlebihan akibat ketidakseimbangan antara asupan atau yang kita makan dengan energi yang dikeluarkan. Jadi sudah dalam jangka waktu yang lama. Artinya banyak makan namun tidak diseimbangi dengan aktivitasnya, itu Pak. Iya, apa yang kita masuk dengan yang keluar itu tidak seimbang dalam waktu yang lama ya. Jadi ini kondisinya cukup lama ya. Jadi bukan sekali makan langsung jadi, enggak seperti itu. Sehingga lemak di dalam tubuh pun menumpuk seperti itu ya. Iya, seperti itu kondisinya. Jadi itu yang disebut dengan obesitas. Kenapa seseorang bisa mengalami obesitas Pak? Apakah karena gaya hidup atau karena ada faktor genetik Pak? Jadi memang banyak faktor ya yang bisa menyebabkan seseorang itu menjadi obesitas. Banyak faktor, bukan cuma satu faktor atau dua faktor. Jadi semuanya itu jadi satu kesatuan. Jadi mungkin yang pertama bisa juga faktor genetik ya. Bisa kita tampilkan langsung saja dengan nah ini bisa kita lihat ya bahwa bila salah satu anggota orang tua itu genetik atau obesitas, maka ada kemungkinan menjadi peluang anaknya menjadi obesitas itu adalah sekitar 40-50%. Oke, 40-50% nah, peluangnya Pak dan ya. juga bila kedua orang tuanya obesitas, misalnya ayah dan ibunya obesitas, maka akan menjadi lebih tinggi lagi faktor risiko menjadi seorang anak itu menjadi obesitas sekitar 70-80%. Nah, itu baru faktor yang pertama itu dari apa namanya? Dari faktor genetik. Kemudian ada lagi faktor yang lainnya yaitu pola makan. Tadi yang kita bicarakan di awal ya, apa yang kita makan, misalnya jumlah asupannya terlalu berlebih sehingga menyebabkan kelebihan berat badan dan obesitas. Nah, jenis yang dimakan pun bukan jenis makanan yang seratnya bagus, kemudian tidak berimbang lah intinya. Tidak seimbang gitu Pak ya? Tidak seimbang gitu ya, jadi tidak seimbang, bahkan mungkin kurang serat sehingga menyebabkan energinya tidak seimbang yang kita butuhkan. Kemudian ada lagi faktor yang lainnya yaitu pola atau aktivitas fisik sehari-hari. Ini termasuk lifestyle tadi. Ya, gaya hidup juga pola makan ini jadi lifestyle. Lifestyle seperti apa? Jadi misalnya pola aktivitas kita kurang, kita mungkin lebih banyak berbaring atau saat kita nonton TV ada makanan camilan dan segala macamnya, itu juga menyebabkan kurangnya aktivitas. Apalagi di masa pandemi seperti ini kan, kita ada pembatasan untuk keluar rumah sehingga mungkin menyebabkan aktivitas kita di rumah pun jadi kurang jadi kurang gerak, menyebabkan energi yang dikeluarkan pun jadi sedikit. Selanjutnya ada juga faktor obat-obatan dan juga pengaruh hormon ya atau hormonal. Nah, ini jenis-jenis yang obat-obatan yang diminum, steroid dan segala macamnya itu menyebabkan juga salah satunya menjadi faktor pemicu obesitas juga, termasuk di gaya hidup tadi ya. Karena tiga faktor ini yang utamanya dulu ya, dibandingkan nanti selain ini juga nanti kita ada kurang tidur mungkin kan ya, stres mungkin juga faktor pikiran seperti itu, sehingga mungkin ada seseorang yang stres kemudian dia akan berubah untuk mencari sesuatu yang untuk dimakan ya, sehingga memicu dan segala macamnya. Nah, jadi banyak faktor ya yang menyebabkan itu. Ada beberapa hal ini tadi yang utamanya, di samping nanti yang lain-lainnya juga ada ya.
gitu. Berarti banyak ternyata faktor yang menyebabkan Benar seseorang sekali. bisa mengalami obesitas seperti Ya, itu ya. tapi tidak serta-merta disalahkan bahwa faktor genetik memang ada, tapi Memang ada. ya nanti tergantung dari seseorang itu, apakah faktor genetiknya tadi menjadi pemicu dia untuk untuk menjadikan dia tetap menjadi obesitas dengan gaya hidup tadi atau pola makan tadi dengan kurangnya aktivitas dan segala macamnya. Oke, Pak, gimana cara mengukurnya seseorang itu mengalami obesitas? Apakah hanya bisa dilihat, misalkan seseorang ini gemuk saja sudah bisa dikatakan obesitas, atau ada cara lain untuk mengukurnya, Pak? Oke, jadi untuk masalah ini kita biasanya berdasarkan proporsi tubuh. Ya, kita bisa mengukur dengan indeks massa tubuh atau body mass index, BMI atau IMT kalau bahasa Indonesianya IMT atau BMI ya. Jadi indeks sederhana dari berat badan untuk terhadap tinggi badan digunakan untuk mengklasifikasikan berat badan itu gitu. Jadi kan berat badan tersebut seseorang tadi terhadap tinggi badan dengan berat badan terhadap tinggi badannya. Ya, jadi kalau rumusnya nanti untuk mencari indeks massa tubuh tadi berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter yang sudah dikuadratkan. Contoh mbaknya berapa berat badannya? 50. 50 ya, tinggi badannya 148. Nah, 148. Jadi nanti 148 itu kita jadikan meter ya. Jadi 1,48 kita kuadratkan. Nanti 50 dibagi 1,48 kuadrat. Nanti terdapatlah kategorinya yaitu yang berdasarkan klasifikasi. Kalau kita berbicara klasifikasi berdasarkan menurut atau WHO, nanti kan ada beberapa klasifikasi ya. Kalau misalnya berat badan normal ya nanti antara 18,5 sampai 22,9. Jadi ini dipakai ya. Tapi yang untuk klasifikasi nasional kita menggunakan yang normalnya itu 18,5 sampai 25. Jadi nanti IMT-nya hitungan tadi sampai mana. Tapi sebetulnya sih kalau kita melihat proporsi orang Asia sih sebetulnya mengikut yang WHO yang badan normal 18,5 sampai 22,9 itu sudah indikasi ya. Jadi kalau sudah indikasi ternyata. Ya indikasi aja, artinya kita mulai siap-siap tuh. Nanti kan ada kategori gemuk. Nah, gemuk ringan dan berat itu tadi. Nanti ada overweight ya, atau kalau ada nanti obesitasnya tadi. Jadi kalau sudah dikatakan IMT kita lebih dari 27 hitungannya yang tadi ya. Berat badan tadi dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Nah, itu nanti kalau menghasilkan lebih dari angka 27 berarti kita sudah dikatakan obesitas. Berarti obesitas ini tingkatan paling tinggi seperti itu Pak? Iya, sudah tingkat berat badan yang sudah paling berat ya. Berat badan kelebihan berat badan tingkat berat. Ya. Jadi itu. Kalau yang tadi ringan masih itu kalau bahasa sananya kita nyebut overweight. Nah, setelah overweight baru nanti obesitas. Pak, adakah pengaruhnya obesitas bagi kesehatan organ tubuh yang lain, Pak? Misalkan penyakit jantung, misalkan, atau diabetes. Adakah Pak seperti itu? Oh ada, tentu dampaknya obesitas. Jadi obesitas ini memang kondisi tubuh tadi ya, yang kelebihan berat badan tadi, nanti akan bisa berdampak ke hal yang lainnya. Salah satunya menjadi faktor pemicu untuk misalnya nanti bisa menyebabkan stroke. Karena ada penyumbatan pembuluh darah, kemudian penumpukan lemak di jantung, kemudian juga sleep apnea. Jadi sleep apnea ini henti napas sejenak gitu loh. Jadi nah itu yang kadang kondisi yang mungkin kita tiba-tiba saat tidur gitu kan. Tiba-tiba kita waktu tidur henti napas, kemudian kita kaget seperti orang tersedak. Nah itu adalah sleep apnea. Jadi yang itu kadang kita harus hati-hati juga. Mungkin kondisi misalnya orang gemuk yang berlebih yang obesitas tadi bisa terjadi hal seperti itu. Jadi dia harus segera cek kesehatannya. Kemudian juga bisa menyebabkan asma. Ya, jadi bisa menyebabkan kanker payudara. Kemudian juga bisa menyebabkan diabetes tipe 2. Ya, kalau diabetes kan ada tipe 1, ada tipe 2. Nah, ini diabetes tipe 2 ini yang didapat setelah dia dengan pola hidup dan gaya hidup. Ya, kalau tipe 1 dia mungkin gestasional, artinya didapatkan sejak lahir. Nah, kemudian juga dislipidemia, hipertensi. Yang saat ini juga kita termasuk tinggi hipertensi ya. Jadi hipertensi itu tekanan darah kita tuh di atas normal. Ya, di atas misalnya 120/80, mungkin di atas 90 ya. Distoliknya, sistoliknya. Kemudian perlemakan hati atau sirosis hati. Nah, karena apa? Karena organ hati ini yang sebagai penawar segala macam. Jadi ibaratnya itu organ vital kita. Kemudian juga batu empedu. Jadi banyak hal kan. Kemudian lagi ginjal.
Karena ginjal ya. juga sebagai penyaring kan, sebagai filtrasi. Nah kemudian juga prostat untuk bagi laki-laki, kemudian nanti kanker kolon bisa jadi ya, kemudian pankreatitis. Selain itu juga kalau bagi perempuan kadang gangguan siklus menstruasinya ada. Oh, bisa mengganggu siklus ya, ada gangguan menstruasi siklus juga, menstruasi bagi perempuan kalau yang biasanya obesitas. Kemudian juga dia nanti sendi-sendinya terasa seperti apa? Nyeri Nyeri seperti itu gitu ya, kan. Karena apa? Karena kaki sebagai penopang tubuh ya, tubuhnya kan berat. Iya. Kemudian kaki sebagai menopang, nah dia akan menjadi ada nyeri-nyeri kadang di sendi, bahkan juga tadi artritis. Varises juga bisa menyebabkan, dan juga asam urat atau gout. Oh, ternyata banyak Pak Banyak ya penyakit sekali. yang disebabkan oleh obesitas ini. Benar sekali Mbak. Jadi kita sebagai orang-orang yang ya kita anjurkan aja ya Mbak, untuk yang orang sudah mempunyai tadi dengan perhitungan tadi ya. Iya. Kita ulang sekali lagi untuk kita termasuk kategori yang mana ya, berat badan obesitas yaitu berat badan kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Ya, nanti hasilnya kalau dikatakan normal tadi sekitar 18,5 ya sampai 25. Kalau untuk yang berdasarkan Kementerian Kesehatan kita juga mengambil ke situ sih. Kalau kita mengambil ke WHO bahkan yang 22,9. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti intinya kalau sudah nanti di atas 27, mulai 27 saja, ibaratnya kalau nanti hasilnya, berarti kita mungkin dikatakan sudah obesitas. Dan kita perlu waspada, perlu hati-hati. Dan mulai sekarang, oh iya berarti kita kelebihan berat badan, kita upayakan untuk pengaturan makannya lagi, kemudian gaya hidupnya. Ya. Perlu waspada yang lebih Benar tinggi sekali. lagi seperti itu Pak Ya, ya. karena tadi kita lihat kan bahaya obesitas tadi, belum lagi bahaya secara sosialnya. Itu kan baru dalam tubuh. Secara sosial di lingkungan masyarakat, mungkin dia ada tidak pede bergaul atau nanti jadi olok-olokan teman-teman dan segala macamnya. Di sosial kan seperti itu. Jadi sehingga dia menjadi minder dan segala macam. Bagi remaja ini apa ya namanya ya? Perlu waspada gitu, karena mungkin dia bisa terkucil. Nah, jadi seperti itu. Jadi bahaya dari obesitas ini bukan cuma dari sudut terhadap organ tubuh aja, ya. Oke, Pak, kita akan lanjutkan perbincangan kita, namun tahan sejenak Boleh. Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah pemirsa, saya juga masih bersama dengan narasumber kita, yakni ada Bapak Catur Yuda Murtopo, selaku Kasih Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Kabupaten Tabalong. Baik Pak Yuda, melanjutkan perbincangan kita. Sebenarnya kasus obesitas di Kabupaten Tabalong ini bagaimana sih Pak? Oke, jadi sebelum kita mengulik dulu di Kabupaten Tabalong sendiri, kita lihat dulu faktanya yang ada. Jadi fakta data bahwa sejak tahun 1980 ya, obesitas ini mulai meningkat. Oh, lebih banyak lagi, yaitu 2 kali lipat kasusnya obesitas. Ya karena ini tadi terkait dengan juga pola gaya hidup, ya, kemudian makanan-makanan yang diasup sehari-hari. Nah, pada tahun 2014 tadi lebih dari 1,9 miliar orang dewasa di usia 18 tahun ya, yang ke atas ya, 18 tahun ke atas itu sudah mengalami kelebihan berat badan. Nah, jadi waspada kita ya, apalagi usianya sudah di atas 18, yuk kita sama-sama lah waspada. Dan prevalensi kelebihan berat badan tertinggi di wilayah Asia, Amerika, dan juga yang terendah di wilayah Southeast Asia. Nah, kemudian obesitas tertinggi itu lebih banyak pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Itu juga banyak pengaruh dan segala macamnya ya, termasuk aktivitas dan segala macamnya. Ya, karena perempuan kurang aktivitasnya lebih ringan. Ya, kalau laki-laki kadang aktivitasnya lebih ke arah sedang dan berat gitu kan. Kemudian berat badan di samping juga faktor hormon yang lainnya. Kemudian berat badan lebih dan obesitas juga menjadi penyebab kematian populasi di berbagai negara. Ya, jadi itu faktor kematiannya lumayan cukup tinggi kasusnya ya. Nanti kita akan kulik berapa datanya ya. Kemudian bahkan terdapat 41 juta lebih anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami kelebihan berat badan dan bahkan juga obesitas. Artinya anak-anak pun bisa mengalami obesitas seperti Benar itu. sekali. Jadi masa balita pun juga banyak sekarang balita-balita yang sudah obesitas. Tapi itu data ya, berdasarkan data di dunia ya kita. Dan juga obesitas bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, itu yang penting perlu kita waspadai ya.
Berarti obesitas ini menjadi permasalahan serius ternyata Pak Benar ya? sekali, dan oleh sebab itu hampir kelupaan bahwa sebetulnya pada bulan ini juga adalah peringatan Hari Obesitas Sedunia. Nah, itu tadi pada tanggal 4 Maret 2000 mulai 2000 saya lupa 2018 kalau nggak salah ya. 4 Maret 2018 peringatan obesitas 2020 mulai 4 Maret, sebelumnya tanggal 11 Oktober. Sebelum 2020 diperingati hari obesitas sedunia ini tanggal 11 Oktober, dan mulai 2020 tanggal 4 Maret sudah diakui oleh dunia bahwa peringatan itu ada hari obesitas atau Obesity Day ya. Jadi hari obesitas sedunia itu tadi, World Obesity Day. Jadi ini juga salah satu bentuk dunia ya, perhatian dunia ya, bahwa sekarang karena kasusnya mulai meningkat nih, termasuk lifestyle, gaya hidup, pola makan dan segala macam. Itu bayangin aja dulu kasus kita meningkat seperti ini ya, bahwa dulu orang-orang dulu kita jalan kaki kadang mau kemana. Ya sekarang sudah mudah, nyari apa saja lebih mudah ya. Ada kegiatan, kita lebih banyak kegiatan-kegiatan yang menggunakan aktivitas fisik. Kalau sekarang kegiatan-kegiatan yang menggunakan hanya aktivitas tangan, gadget contohnya ya. Jadi segala macam gaya-gaya hidup. Apalagi kalau dulu kalau ingin makan sesuatu harus memasak, mencari makanan sendiri. Sekarang dengan menggunakan gadget dan segala macam sudah datang ke rumah. Tinggal beli, sudah ada makanannya. Dan juga kita tidak tahu proses memmasaknya seperti apa. Tapi itu faktor penentu juga Pak? Iyalah. Itu termasuk lifestyle tadi kan. Lifestyle ya. Dan apa yang diasup kita tidak tahu ya. Kemudian kita lihat di sini dari hasil Riskesdas ya, riset kesehatan dasar tahun 2018 di Kalimantan Selatan, obesitas kita lihat di angka 20,44%. Nah, Tabalong memang masih rendah di 19 ya. 19, tapi itu bukan berarti bahwa kita akan santai-santai saja. Siapa tahu nanti Kabupaten Tabalong termasuk kabupaten yang sebentar lagi akan dekat dengan ibu kota negara, akan menjadi perubahan gaya hidup di Kabupaten Tabalong. Lebih mudahnya masukkan makanan-makanan yang siap saji, makanan-makanan yang gaya sehat, hidup seperti itu. Iya, seperti itu ya. Karena kita menciptakan alam sekitar sini kan makanan-makanan sehat banyak tersedia. Hanya kadang ini kita makan tren ini, makan tren itu ya. Tren-tren makanan yang belum tentu sehat itu yang sering dijadikan gaya hidup anak muda sekarang. Tadi kita sudah membahas mengenai gender, ternyata perempuan nih yang banyak mengalami obesitas. Iya, benar sekali. Terus kalau usianya Pak, apakah semua kalangan usia bisa terkena obesitas atau seperti apa Pak? Bisa kan tadi, kita dari misalnya obesitas, ada obesitas pada gestasional, artinya obesitas karena pengaruh kehamilannya. Nanti dia bisa melahirkan anaknya berat badannya lebih dari 4 kilo misalnya. Itu bisa dikatakan obesitas Pak? Iya, untuk anaknya, bayinya kan. Bayinya. Nanti dia punya faktor risiko, belum dikatakan di situ ya. Nanti kalau seiring hidupnya ya. Jadi misalnya kayak gini, kenapa jadi faktor orang tua, misalnya orang tua tadi satu obesitas, dua-duanya atau obesitas bisa sampai 70-80%, karena apa? Atau saudara juga, karena dia sering bertemu setiap hari. Otomatis apa yang dimakan oleh saudaranya akan juga dimakan oleh saudara yang lainnya, dan apa yang dimakan oleh orang tua ada kemungkinan juga akan dimakan oleh anak. Jadi itu yang akan menyebabkan kenapa jadi anak itu juga faktor pemicunya bukan cuma gennya saja, dari segi genetiknya dia sudah ada bakat gitu kan, tapi karena pengaruh makanan seharinya orang tuanya, makanannya, gaya hidupnya seperti itu, apa yang dimakan oleh orang tuanya juga dimakan oleh anak-anaknya. Jadi gaya hidup yang tadi ya, misalnya makan makanannya yang lebih praktis tapi tidak sehat gitu, tidak berimbang ya, atau menggunakan diet yang salah ya, seperti itu. Oke, kita tadi sudah membahas mengenai berat badan berlebih atau obesitas nih Pak. Nah, sebenarnya definisi berat badan yang ideal itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Nah, sama berarti yang kayak kita lihat tadi ya, yang pakai menggunakan IMT tadi, indeks massa tubuh. Jadi seseorang itu akan dikatakan ideal kalau berat badannya hasil dari pengukuran IMT tadi ya, yang seperti ini kita bisa lihat ya, bahwa berat badannya antara 18,5 sampai dengan misalnya 25 kalau Indonesia nasional ya. Nah, kalau yang diuruskan WHO Western Pacific Region 2000 sampai 22,9. Nah, cuman disitulah normalnya kita. Jadi kita berupaya untuk berat badan kita sesuai dengan tinggi badan kita
mencapai di angka 18,5 sampai 25 tadi. Bisa dikatakan ideal sudah iya, ya. Oke. proporsinya seperti itu karena dia berdasarkan tubuh kita masing-masing. Pengukuran yang tadi ya Pak ya? Pengukuran masing-masing individu ya, itu. Oke baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita lagi Pak, namun tahan sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Ya pemirsa, Anda masih di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Baik Pak Yuda, melanjutkan perbincangan kita nih Pak. Baik, sebenarnya adakah tips nih Pak agar menjaga berat badan agar ideal sehingga terhindar dari kegemukan bahkan yang namanya obesitas Pak? Baik, kita bisa lihat bahwa ada beberapa cara praktis dari Kementerian Kesehatan sudah membuat tuh. Ya, kita bisa ada yang pertama untuk pencegahannya dulu, yaitu kita dengan pola makannya. Nah, kita atur tuh makanan kita sehari-harinya ya. Jadi nanti kita akan lihat, boleh kita pakai yang seperti ini misalnya pola makan ya. Nah, nanti kita lihat bahwa yang pertama misalnya dia akan memberikan aneka ragam makanan ya, yang beraneka ragam makan, bukan cuma satu jenis ya. Kemudian utamakan konsumsi makanannya tadi yang dari karbohidrat, yang karbohidrat kompleks, bukan karbohidrat menggunakan gula sederhana. Kemudian juga makanan sumber protein hewani ya, seperti isi piringku kalau kita bisa lihat ya. Isi piringku Pak ya. Nah, kita lihat dulu sebentar di sini isi piringku ya, bahwa nanti makanan pokok ya, ini untuk yang normal nanti ya, nanti ada untuk yang obesitas ya. Jadi kita makanan sehari kita seperti ini bervariasi, bahwa setengah piring makan kita berisi dengan sayur dan buah, dan setengah piringnya berisi dengan makanan pokok utama kita, karbohidrat boleh di sini ya. Jadi karbohidrat bukan cuma nasi, bisa didapat singkong ya, kemudian kentang juga bisa masuk karbohidrat, kemudian ada talas ya, banyak hal di sini, jagung, ubi dan segala macam tadi ya. Di sini termasuk di sini makanan pokok. Jadi kadang orang Indonesia ya, mohon maaf, di sekitar kita kalau misalnya nggak makan nasi dikatakan belum makan. Padahal dia sudah misalnya nih makan pisang goreng, kemudian makan ubi rebus ya, kemudian makan roti, kemudian ada makan makanan biskuit dan segala macam. Itu dikatakan belum makan lagi. Padahal itu juga karbohidrat yang akan memberikan memberikan asupan juga terhadap tubuh kita, dan itu akan menumpuk di karbohidrat kita sini ya. Kemudian juga nih lauk pauknya ini perlu diperhatikan juga. Nah, kadang kita di Indonesia ini masih rendah di serat. Berdasarkan Riskesdas, data Riskesdas, kita juga asupan sayur dan buah kalau sayur kita misalnya 3 sampai 4 porsi ya, kemudian yang ini 2 sampai 3 porsi. Nah, jadi sehari itu sayur dan buah itu paling tidak 3 sampai 5 porsi per harinya. Ya. Per hari harus ada Pak ya? Iya, kalau misalnya satu hari itu setara dengan 100 gram, kalau buah-buahan itu ya mungkin kita bisa bayangkan potongan-potongan buah. Tapi jangan salah, kita makan buah-buahan segar yang diutamakan, bukan nanti buah dalam bentuk misalnya nanti di jus dan segala macam, di blender. Karena kan nanti biasanya akan ada tambahan-tambahan yang lain. Iya, benar. Kalau bikin misalnya jus, nanti isinya buah dikasih gula lagi kan, nanti ditambah krim kental manis gitu kan, orang bilang sini kita susu kental manis, mungkin krim kental manis. Nah, tambahan-tambahan itu akan memberikan asupan energi ya terhadap tubuh kita yang mungkin tidak disadari bahwa itu akan menjadi terasimilasi dan menjadi disimpan oleh tubuh kita ya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang pertama untuk pola makan atau pencegahannya dari pola makan. Nah, kemudian kita pencegahan dengan pola aktivitas. Jadi kita upayakan paling tidak kita beraktivitas fisik 30 menit per hari. Kalau bisa 1 jam akan lebih bagus lagi ya ibaratnya, tapi dia harus teratur. Kalau misalnya rekomendasi 30 menit per hari itu akan lebih bagus. Nah, di samping itu kita kurangi misalnya aktivitas tidur yang berlebih. Kalau misalnya kita dianjurkan kan sehari 8 jam ya, jangan sampai lah misalnya berapa puluh jam hanya untuk tidur berbaring seperti apa ya. Jadi sambil nonton TV nanti ada camilan segala macam, yang camilan juga tidak sehat ya, mungkin nanti goreng-gorengan dan segala macam. Nah, seperti itu. Atau juga camilan-camilan yang tadi memperberat, misalnya nanti ada camilannya tadi singkong atau apa yang berat-berat seperti itu, tapi nanti pas waktu jam makan utama makan lagi. Nah, ternyata seperti itu. Jadi kita akan menjadi ditambah terus yang tidak disadari. Makanya tadi pengertian obesitas tadi kelebihan penumpukan lemak yang berlebih dalam jangka waktu yang lama. Ya, jadi itu untuk
pencegahannya. Kemudian pencegahan yang kedua kita pakai tata laksananya, yaitu dengan pola makan lagi. Jadi kita atur tuh ya, mengurangi konsumsi makanan sehari, misalnya lebih banyak serat dan segala macamnya, juga lebih banyak makan buah dan sayur. Kemudian minum air putih ya, daripada kita harus meminum minuman yang mengandung gula yang lainnya. Ya, kemudian tata laksana yang kedua yaitu aktivitas. Tadi kan kita pencegahan dengan makan dan aktivitas. Nah, kita juga tata laksananya dengan aktivitas yang tadi dianjurkan ya. Iya. Olahraga 30 menit sehari itu udah cukup gitu kan. Kalau ada yang lebih bagus lagi ya silakan, misalnya memang tahan untuk beraktivitas lebih lama lagi. Kemudian tata laksana berikutnya adalah psikoterapi. Ya, kadang-kadang kejiwaan seseorang yang orang obesitas itu mungkin ada gangguan sehingga dia perlu bantuan orang lain untuk mengatasi permasalahannya. Ya, kemudian ada lagi yaitu pengobatan. Jadi kalau nanti indeks massa tubuh yang lebih dari 30 kg per meter persegi tadi ya, per meter kuadrat tadi, nah itu kita perlu rujuk ke konsultasi dengan dokter. Mungkin dia punya permasalahan dengan diabetes ya, kemudian atau kencing manis ya, kemudian juga permasalahan hipertensi atau penyakit-penyakit yang lainnya. Mungkin ada penyakit penyerta yang lain. Jadi kalau sudah ada indikasi tadi hasil dari IMT-nya lebih dari 30 kg per meter kuadrat, maka dia harus mulai segera memeriksakan dirinya aja. Okay. Apakah dia punya permasalahan misalnya di paru-parunya, di jantungnya dan segala macamnya. Ya, medical check up lah. Adakah diet yang bisa diterapkan bagi seseorang yang mengalami obesitas, Pak? Dianjurkankah sebenarnya untuk melakukan diet? Kan banyak nih saat ini diet, Pak, berbagai macam diet nih ada. Tentu. Jadi untuk kalau kita di orang normal ya, dietnya kita bisa kita lihat ada di tampilan di sini. Kita akan menggunakan namanya T ya. T. Ya, kayak mirip tabalong terdepan lah, tangguh terdepan. Nah, seperti ini T. Cuma yang membedakannya kalau T-nya itu kita bandingkan seperti ini. T yang di atas ini, bagian T di atas, yang bagian yang ini gitu kan, separohnya. Ini kan kita bagi ini piring makan. Nah, T itu tadi ya setengah piringnya itu adalah buah dan sayur. Nah, kemudian dari setengah tadi masing-masing seperempatnya adalah makanan pokok ya, kemudian juga dari proteinnya, lauk pauknya. Jadi ada protein nabati dan hewani, yang satunya dari lauk pauk makanan pokok utama kita yang mengandung karbohidrat tadi. Ya, banyak didapatkan karbohidrat macam-macam lah, sekitar kita ubi-ubian itu termasuk karbohidrat ya, jangan salah loh. Bukan termasuk sayur, kadang ada kan kayak kentang kita masukkan, termasuk sayur kentangnya, kadang itu termasuk karbohidrat. Ternyata karbohidrat. Ya, ubi-ubian, kadang talas. Kalau di Kalimantan di sini kan ada masakan apa namanya, sayur gangan karo. Nah, itu kan biasanya pakai talas tuh, pakai singkong, kadang juga campur aduk kan. Nah, itu juga termasuk karbohidrat, tambah lagi nasi, mungkin tidak terasa. Double karbohidrat. Ya, double karbo akhirnya. Jadi dianjurkanlah untuk kalau dietnya tadi pengaturan. Jadi intinya dia harus mengatur makanannya ya. Jadi kayak seperti huruf T tadi. Oke. Adakah aktivitas yang boleh dan tidak boleh yang dilakukan seseorang apabila terkena obesitas? Nah, kalau masalah yang aktivitas boleh tidak boleh itu tergantung individunya masing-masing. Apakah nanti dia misalnya berjalan kaki yang berapa meter dia terus ngos-ngosan, ya berarti dia nanti terapinya pelan-pelan aja. Jadi dia dimulai dengan aktivitas ringan dulu, kemampuan dia. Apalagi kan nanti lututnya, apakah dia nanti bisa mudah mengalami cedera ya lututnya untuk orang-orang yang obesitas. Jadi olahraga itu tergantung kemampuannya. Kemudian pertanyaan lagi, apa sih gitu kan olahraga yang disenangi seseorang tersebut? Itu yang berarti harus dilakukannya, karena olahraga itu sifatnya menyenangkan. Ya, jadi kalau dia berolahraga, kalau dia sukanya berlari, berenang, kemudian juga bersepeda, lakukanlah aktivitas itu. Apa yang dia senangi, ya. Setidaknya seperti itu. Oke, baik. Pak, kita akan melanjutkan perbincangan kita, namun tahan sejenak lagi, Pak. Pemirsa, jangan kemana-mana, karena di segmen selanjutnya kita akan membahas mengenai mitos atau fakta seputar berat badan. Jadi tetaplah di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Ya pemirsa, Anda masih di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah pemirsa, di segmen ini kita akan membahas mengenai mitos atau fakta seputar berat badan. Dan akan dijawab langsung oleh Bapak Catur Yuda Murtopo selaku Kasih Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Kabupaten Tabalong. Baik, Pak Yuda, siapa ya? Oke.
Mitos atau fakta yang pertama, obesitas bisa diatasi dengan sedikit makan dan banyak olahraga. Kalau saya bisa katakan ini mitos. Mitos. Ya, kita Kenapa, Pak? di segmen sebelumnya sudah jelaskan ya bahwa untuk mengatasi obesitas ini bukan cuma dengan sedikit makan dan banyak olahraga, maka dia bahaya. Artinya dia harus mengatur pola makannya. Ya, jadi kondisi apa kita bisa lihat juga bahwa obesitas bukan cuma bisa seperti itu, data-data juga ini saya sudah pegang di sini bahwa risiko kematian obesitas itu lebih tinggi 23,1%, sementara merokok itu di angka 19,4% berdasarkan penelitian oleh BMC Public Health kematian meningkat sejak tahun 2004. Nah, jadi penting ya, jadi bukan cuma mengatasi dengan sedikit makan, tetapi pengaturan pola makan dan gaya hidup tadi. Oke, berarti masih mitos. Mitos ya. Oke, Ya. baik. Mitos atau fakta. Yang kedua, penurunan berat badan akan memperbaiki semua masalah kesehatan. Nah, ini bisa mitos, bisa fakta. Karena apa? Karena ini kata-kata semua. Semua. Nah, ya. kalau seandainya memperbaiki masalah kesehatan, itu adalah fakta. Karena apa? Karena penurunan berat badan 5-10% saja untuk dari total berat badan yang ada itu sudah bisa menghasilkan manfaat kesehatan seperti dia perbaikan tekanan darah, kemudian juga kolesterol darah dan juga gula darah. Rata-rata seperti itu. Jadi dari juga hasil penelitian bahwa 5-10% kita bisa menurunkan berat badan dari total berat badan yang ada, bisa memperbaiki masalah kesehatan. Tetapi kalau semua masalah kesehatan belum tentu, Pak, belum ya. tentu. Oke. Ya, tapi ini bisa dikatakan fakta juga. Fakta Ya, walaupun nanti kata-kata di sini kita garis bawahi ya. Dikatakan boleh fakta. Oke, baik. Lanjut, mitos atau fakta, minuman bersoda dapat mengakibatkan kegemukan. Gimana, Pak? Ini fakta. Fakta Benar ternyata, sekali. Pak, ya. Oke. Fakta sekali. Jadi minuman bersoda mengakibatkan kegemukan karena apa? Ini adalah faktor pemicunya dari minuman bersoda tadi. Karena minuman bersoda tadi mengandung gula, ya. Jadi secara tidak sadari, nah saya juga sudah punya beberapa literasi yang saya cari untuk beberapa penelitian nasional tentang ini ya. Kalau tahun 2007 dari penelitian National Library of Medicine, National Institute of Health tahun 2007 ini membenarkan kalau minuman bersoda bisa menyebabkan obesitas. Selain itu juga minuman bersoda menyebabkan sebagai salah satu faktor risiko untuk menjadi diabetes tipe 2. Kemudian ini di studi di 175 negara menunjukkan bahwa setiap 150 kalori gula itu setara dengan sekaleng soda sehingga meningkatkan risikonya 1,1%. Jadi satu kaleng apa ya, minuman itu bahkan sampai beberapa sendok teh gula. Ya, sampai 12 sendok teh gula, bahkan tergantunglah setaranya. Jadi kemudian juga minuman bersoda bukan cuma masalah kegemukan, juga menyebabkan osteoporosis. Nah, karena apa? Ada asam fosfat yang tinggi sehingga dia ya mengikat dan juga mencegah kalsium sifatnya. Jadi selain itu juga penyakit ginjal, insomnia, susah tidur. Karena apa? Karena gula di dalam yang minuman bersoda ada aspartam. Aspartam tadi akan menyebabkan memicu insomnia sehingga dia akan menyebabkan depresi dan juga menyebabkan gangguan neurologisnya meningkat. Selain itu juga kerusakan gigi. Oh, ternyata. Ya, jadi bukan cuma mengakibatkan kegemukan nih ya, kemudian asam urat, penyakit jantung. Karena di sini saya punya boleh saya bacakan ya penelitian nasional juga oleh Library of Medicine National Institute of Health tahun 2012 yang fokus pada 40.000 responden dan menemukan bahwa mereka yang mengkonsumsi minuman manis setiap harinya berisiko 20% lebih tinggi mengalami atau meninggal akibat serangan jantung dibanding pria yang jarang mengkonsumsi minuman manis. Jadi seperti itu. Fakta ternyata ya. Fakta. Oke, next. Mitos atau fakta, melewatkan jam makan bikin berat badan cepat turun. Gimana, Pak? Ini kalau kita lihat tadi adalah mitos. Mitos ternyata. Ya, melewatkan jam makan itu bukan menyebabkan seseorang itu cepat turun, tapi malah berisiko tubuhnya menjadi tidak baik menjadi metabolisme itu tidak seimbang. Terganggu. Benar sekali. Jadi yang baik sekali adalah pengaturan pola makan tadi, yang seperti isi piringku tadi ini. Ya, kemudian atur makan 3 kali makan sehari dan dua kali snacknya, selingan ya. Jadi makan pagi tetap ada sarapannya, kemudian snack, kemudian selingan atau kemudian makan siang, kemudian selingan lagi dan makan malam. Jadi seperti itu. Jadi melewatkan jam makan
bikin berat badan cepat turun, itu mitos. Mitos. Oke, lanjut. Mitos atau fakta, makan tengah malam membuat gemuk? Ini kira-kira bisa mitos, bisa fakta. Karena Oke, apa? Karena ini tengah malam sih kata-katanya. Tengah malam, iya. Ya, kalau tengah malam ini masih mitos aja. Masih mitos, ya. Fakta kalau tengah malamnya. Tapi kalau misalnya dia makan malam membuat gemuk, itu masih mitos. Ada batasan waktunya, Pak? Jam misalkan sampai jam Iya, berapa? kita sarankan minimal tidaknya 3 jam sebelum waktu tidur itu makan terakhir. 3 Kalau jam seandainya sebelum iya tidur. diupayakan, jadi rekomendasi bahwa sebelum tidur minimal 3 jam sebelumnya kita makan terakhir kita. Jadi seperti itu. Jadi nah, ada lagi satu fakta yang menarik juga kalau boleh kita sampaikan di sini, hasil Riskesdas tahun 2018, pada usia 15 tahun ke atas 1 dari 3 orang Indonesia mengalami obesitas sentral. Apa itu obesitas sentral? Obesitas yang terpusat biasanya kita mengukurnya melalui lingkar perut. Cuman bagian perutnya saja Ya, berarti, jadi nanti Pak, kita ya lingkar perut nanti melalui pusat hitungannya ya. Jadi kalau nanti kalau laki-laki indikatornya sampai maksimal 90 cm. Kalau perempuan 80 cm. Jadi kalau lebih dari itu dikatakan obesitas sentral. Nah, itu berbahaya juga walaupun tanpa disadari. Jadi ini bisa saya nggak bisa berani kalau makan tengah malam membuat gemuk, bisa jadi fakta. Bisa jadi fakta. Karena malam dia tidak sempat istirahat, Iya. sehingga dia makanan yang dimakan tadi tidak sempat diproses, tidak sampai di metabolisme, sehingga itu akan menumpuk lagi besok harinya, dia seperti itu. Jadi ini bisa dikatakan fakta. Fakta. Oke, lanjut. Mitos atau fakta, sering minum air es bisa menyebabkan kegemukan. Gimana, Pak? Ini air es yang seperti apa dulu pertanyaannya? Ya, jadi kalau cuma air es biasa, artinya tanpa gula. penambahan gula, ini tidak. Berarti ini adalah mitos. Ya, jadi sering minum air es menyebabkan kegemukan. Kalau hanya air es saja itu mitos. Tapi kalau air esnya gabung dengan sirup, dengan minuman-minuman lainnya, misalnya pakai jus dengan penambahan gula, nah itu jadi fakta. Ya, kemudian kalau boleh saya sampaikan lagi, memang beberapa penelitian ya, ada beberapa yang saya baca lagi bahwa ternyata minuman hangat Ya. itu lebih menyehatkan dibandingkan minuman es. Karena apa? Kondisi tubuh yang ingin mendinginkan tubuh kita ya saat itu, kemudian kita minum hangat, kemudian keluar melalui keringat. Karena keringat itu salah satu indikator tubuh kita supaya tubuh kita menjadi dingin. Salah satunya. Jadi kalau diminumi air hangat, nanti dia akan keluar lagi keringatnya sehingga tubuh menjadi adem. Jadi kalau ingin misalnya kita tengah hari ini, Iya. itu kan kehausan, Panas, minumlah cuaca. air yang hangat, maka kita akan menjadi adem, cepat ademnya. Adem, ya. Tapi kalau kita tetap minum air es, belum sempat tubuh keluar keringat semuanya, maka itu akan menyebabkan keringatnya menjadi tertahan, tidak keluar semua, sehingga tubuh kita tidak akan menjadi segar. Tapi misalnya tengah hari, Iya. kita merasa gerah, panas, minum air hangat dan keluar keringat lagi, maka tubuh kita akan segera menjadi dingin. Oh, seperti itu. Nah, itu Oke. penelitian terbaru yang saya baca beberapa waktu yang lalu. Oke, baik, lanjut. Mitos atau fakta, ngemil menyebabkan kegemukan. Oke, ini bisa mitos, bisa fakta. Ngemil yang seperti apa dulu nih pengertiannya? Saya nggak tahu. Oke, Apakah kalau mengemil buah dan sayur, tentu kalorinya dia seratnya tinggi, ya, makanya mengemil sehat. Itu misalnya mengemil yang ini dikatakan mengemil di sini mungkin kita cenderung ke yang tidak sehat ya. Iya. Ya, jadi ini jadi fakta. Fakta. Karena apa? Karena sudah makan utama terus jadi nanti ngemil lagi gitu kan. Kalau kata-kata mengemil berarti ada makan utama dulu. Ya, jadi nanti kalau seandainya mengemil ini mengemilnya makanan sehat, misalnya dia makan buah dan sayur sebagai camilan dia, itu tidak tentu menyebabkan kegemukan. Tapi kalau dia berlebih, makanya atur dulu mengemil yang seperti apa ya. Jadi ini tapi kalau kita lihat di sini kita bisa katakan fakta. Fakta. Iya, kita bisa katakan fakta. Artinya mengemil yang tidak sehat ya. Kalau mengemil yang masih dalam batas wajar, tidak banyak, itu masih belum menyebabkan kegemukan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ya. Yuda atas informasinya yang telah Baik. diberikan kepada kami hari ini. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan kita mengenai obesitas. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua.
Saya Nova Arianti mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.